Baik, kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip investasi modal dengan kasus khusus. Sebagaimana yang telah kita pelajari di pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui bagaimana memperhitungkan atau mempertimbangkan investasi ini layak diterima atau tidak ya, dengan beberapa metode yang bisa kita perhitungkan. Seperti yang pada umumnya itu nilai net present value. Nah, setelah mempertimbangkan apakah investasi ini layak diterima atau tidak, sebetulnya perusahaan dihadapkan lagi dengan masalah yang lain, yaitu adanya keterbatasan modal. Ya, jadi tidak selalu perusahaan itu memiliki modal yang melimpah gitu ya, sehingga setiap investasi bisa diambil, tidak ya, tetapi terkadang perusahaan juga dihadapkan dengan masalah mana nih yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu, mana nih proyek yang kiranya bisa ditunda atau yang memang benar-benar sudah kita tolak saja gitu ya, tidak dijalani proyeknya. Nah, di sini saya akan membahasnya bagaimana cara mempertimbangkan atau memperhitungkan apabila perusahaan dihadapkan dengan permasalahan tersebut. Nah, dalam konteks ini nanti pendekatannya adalah pendekatan waktu tunggal dan ada yang dinamakan waktu ganda. Maksudnya apa? Kalau waktu tunggal ini nanti benar-benar proyek mana saja nih yang harus dipilih dan layak dipilih gitu ya, diprioritaskan, dan mana yang benar-benar ya sudah ditolak gitu ya proyeknya. Misalnya proyek A, B, dan C itu layak, sedangkan proyek D dan E misalnya sudah tidak ada harapan untuk dikerjakan proyeknya ya, karena keterbatasan dana itu. Sedangkan waktu ganda, ini masih ada kesempatan nih untuk proyek D dan E dikerjakan, tetapi tidak pada saat ini, tidak pada tahun yang sama misalnya. Bisa di tahun depan atau di tahun berikutnya gitu ya. Jadi kalau waktu ganda ini nanti kita mempertimbangkan masih bisa nih di waktu lain gitu ya dikerjakan, tapi tidak di waktu sekarang. Kalau waktu tunggal ini betul-betul memang kita memutuskan ini proyek bisa dikerjakan atau tidak gitu ya, bisa dilanjut atau tidak gitu ya. Nah, kemudian setiap proyek itu memiliki hubungan. Ada yang independen, jadi dia berdiri sendiri gitu ya. Misalnya proyek A ya dijalani proyek A saja, tidak berkaitan dengan proyek yang lain gitu ya. Nah, sedangkan kontingensi, ini ada yang namanya hubungan kontingensi, yang ini dia memiliki hubungan. Jadi, proyek A tidak bisa lepas dari proyek B. Jadi, kalau proyek A dijalani, itu proyek B-nya juga harus dijalani gitu ya, harus diikut sertakan gitu ya. Makanya di sini kata-katanya, jika dipilihnya satu proyek, penyebabnya harus diikut sertakan proyek yang lain gitu ya. Contohnya di sini ada proyek satu sistem transportasi barang, menyebabkan harus juga dipilihnya sistem transportasi pelengkap lainnya gitu ya. Jadi mereka saling terikat gitu ya. Itu untuk hubungan kontingensi. Kemudian ada juga yang namanya mutually eksklusif. Nah, kalau ini justru kalau misalnya proyek A kita terima, maka proyek B sudah tidak bisa kita terima. Tidak bisa kita jalani ya. Jadi proyek B harus ditolak. Jadi pilihannya yang A atau yang B ini yang mau diambil. Kalau B yang diambil berarti yang A jangan gitu ya. Kalau yang kontingensi tadi harus dua-duanya diambil, ya salah satu proyek diambil berarti proyek yang lainnya itu harus diambil juga gitu. Nah, kalau yang mutually eksklusif justru ketika proyek yang satu diterima maka proyek yang lainnya harus ditolak ya, gak boleh dua-duanya gitu. Jadi pertemuan kali ini kita membahas hubungan dua itu ya, kontingensi dan mutually eksklusif, serta pertimbangannya itu dengan waktu tunggal atau analisis waktu ganda. Nah, di sini saya kasih contoh. Di sini perusahaan Rama sedang mempertimbangkan beberapa proyek dengan kondisi sebagai berikut. Di sini ada proyek A sampai G ya. Dan di sini dijelaskan bahwa proyek B dan E ini punya hubungan nih.
hubungannya adalah mutually eksklusif. Sedangkan C dan G ini kontingensi. Artinya gimana? Berarti yang sedangkan ini dijelaskan ya, yang sedangkan lainnya bersifat independen. Berarti yang lain berdiri masing-masing saja, tidak saling berkaitan. Nah, yang mutually eksklusif artinya bagaimana? Berarti kalau proyek B diambil, maka proyek E jangan. Kalau proyek E yang diambil, maka proyek B jangan, gitu ya. Nah, bagaimana menentukannya? Lebih baik ambil yang mana nih? Proyek B atau E? Nah, kita lihat PI ini semakin besar ya. Kemarin di prinsip investasi modal, semakin besar PI, maka itu semakin baik ya investasinya. Semakin layak untuk diterima. Maka di sini bandingkan PI-nya mana yang lebih besar, B atau E. Kalau kita lihat di sini tentunya B yang lebih besar, maka B yang dipilih, sedangkan E harus ditolak. Gitu ya. Nah, kemudian proyek C dan G bersifat kontingensi. Hubungannya itu kalau C diambil, G juga harus diambil nih. Nah, bagaimana caranya? PI-nya pasti berubah karena kita harus menghitung dulu PI gabungannya berapa nih. Ya, dicari. Oke, yang pertama berarti ini tadi udah clear ya. Antara B dan E kita tentunya memilih yang B karena PI-nya lebih besar daripada yang PI-E ya. Nah, yang C dan G caranya adalah dihitung investasinya berapa, kemudian dijumlahkan, hasilnya kita dapat ya, tadi 150 dan 150, maka investasinya adalah 300 juta. Kemudian PI-nya berapa, dikalikan, hasilnya menjadi present value, didapatlah 330 juta rupiah untuk present value-nya. Nah, PI gabungan bagaimana menghitungnya? PV dibagi dengan investasi. 330 juta dibagi 300 juta. Ternyata PI-nya adalah 1,1. Artinya PI-nya masih di atas 1 kan? Berarti ini kemungkinan PI proyek ini mencerminkan PI yang bagus ya gitu. Masih berpotensi untuk layak diterima, dijalankan ya proyeknya. Nah, kita sudah dapat PI gabungan untuk C dan G. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita tinggal mengurutkan atau membuat perankingan di antara proyek-proyek ini. Dari mulai PI yang terbesar terlebih dahulu sampai ke PI yang paling kecil. Nah, kalau diurutkan ternyata yang paling besar PI-nya adalah proyek B, selanjutnya ke proyek A, C dan G tadi sudah tidak berpisah ya, tetapi sudah harus pakai yang PI gabungan ini ya. Kemudian D dan F. Ini yang paling kecil ternyata yang F ya. Nah, setelah di ranking, kita kan tahu ya bahwa jumlahnya itu ternyata tidak sesuai dengan dana yang ada. Dana yang dimiliki oleh perusahaan ini hanya 900 juta untuk menjalankan proyek ini. Nah, maka harus dipilih nih, kira-kira yang mana saja proyek yang harus kita ambil ya. Tentunya tidak boleh lebih dari 900 juta. Lalu nanti pertimbangan ini hasilnya adalah lihat dari PI yang terbesar nanti ya. Nah, kita coba dulu alternatif yang pertama adalah kita gabungkan kita pilih proyek B, A, C dan G dan F. Maka dananya itu masih di bawah 900 juta ya. Nilainya adalah 850 juta. Dikalikan PI-nya masing-masing menghasilkan nilai 948. Nah, kita hitung PI gabungannya berapa nih? Tinggal ini ya, mudah sekali. 948 dibagi 850 juta. Ternyata dapat PI gabungannya adalah 1,12 ya, masih di atas 1 ya. Nah, ini untuk alternatif 1. Kita boleh memilih lagi alternatif yang lain, boleh ya. Selama misalnya masih ada bayangan yang lebih pas gitu ya. Nah, kita pakai yang A nih, dari A, C dan G, kemudian D dan F ya. Jadi yang F juga dibawa nih nilainya supaya nilai jumlahnya itu pas 900 juta.
Kemudian PV-nya kita dapat 988. Setelah dicari PI gabungannya, ternyata PI-nya itu hanya 1,10. Kalau dibandingkan dengan yang 1,12, tentunya lebih besar alternatif yang pertama ini ya. Setelah kita bandingkan, alternatif pertama ternyata lebih besar PI-nya dan juga masih ada sisa dana sebesar 50 juta. Artinya kan PI-nya keuntungan yang diperoleh lebih besar potensinya, kemudian dananya juga masih bisa lebih efisien ya. Jadi bisa dialokasikan untuk proyek yang lain. Maka sudah jelas di sini kita memilih alternatif yang pertama ya. Alternatif 1 menjadi pilihan, yakni memilih proyek B, A, C, dan G, dan juga F ya gitu. Dalam membuat alternatif ini, tipsnya adalah ya kita memilih dulu, kita mendahulukan dulu PI yang memang besar ya, dan kita menyesuaikan dengan nominalnya gitu. Mana yang kira-kira bisa diambil sesuai dengan keterbatasan dana yang ada. Nah, itu untuk analisis waktu tunggal. Jadi tidak membandingkan PI saat ini dan PI di kemudian hari ya, tapi hanya membandingkan antar proyek saja, dan PI yang digunakan adalah PI saat ini saja gitu. Karena perusahaan hanya memilih untuk proyek mana yang bisa diambil untuk saat ini gitu ya. Nah, sedangkan di waktu ganda, analisis waktu ganda, ini kita melihat selisih PI pada saat ini dan apabila ditunda pada tahun depan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menghitung selisih PI-nya berapa nih antara PI saat ini dengan PI tahun depan ya. Karena dana yang tersedia saat ini hanya 600 juta nih, dan 200 jutanya baru bisa tersedia di tahun depan gitu ya. Sedangkan kan ini kalau dihitung ada 800 juta ya proyeknya. Jadi harus kira-kira mana nih satu proyek yang ditunda dulu untuk dilaksanakan tahun depan. Langkah pertama kita lakukan, kita buat selisih PI. Nah, kalau misalnya kita analisa PI saat ini semuanya lebih besar dari PI tahun depan, maka selisih PI yang diambil adalah yang paling kecil ya. Kita cari yang paling kecil yang mana? Ternyata yang A ya, berarti yang A yang harus ditunda. Secara teori begitu, tapi kita harus buktikan dulu nih, benar nggak teori tersebut gitu ya, yang mengatakan bahwa kita bisa menunda melihat dari selisih PI yang paling kecil. Kita buat buktinya. Nah, kalau misalnya A ditunda, berarti kita dahulukan dulu nih proyek yang B, C, dan D. PI-nya pakai PI yang saat ini semuanya ya. Nah, sedangkan untuk yang proyek yang ditunda tadi, yang A, kita pakai PI tahun depan. Setelah dihitung, ternyata kita mendapat PI gabungan sebesar 1,12 PI-nya ya. Ini untuk pembuktian bahwa proyek A itu lebih baik dilaksanakan tahun depan. Nah, kita bandingkan nih, kalau misalnya yang ditunda itu yang selisihnya lebih besar, maka yang mana selisihnya yang paling besar? Yang proyek C ya, 0,07. Nah, kita coba kalau misalnya proyek C yang kita tunda di tahun depan. Kita urutkan A, B, dan D. Ini PI-nya pakai PI tahun saat ini ya. Tahun ini. Kemudian untuk yang C kita pakai PI tahun depan. Dan terbukti ternyata hasilnya adalah 1,11. Artinya dia lebih kecil PI-nya ya. Kalau misalnya PI-nya lebih kecil, berarti ya kita pilih PI yang lebih besar dong, karena kita ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal ya. Keuntungannya lebih maksimal. Maka maka proyek A yang dipilih untuk ditunda di tahun depan ini ya.
gitu. Nah, sekarang